sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus itu. Sore hari ini kita bersyukur Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita sangat mengasihi kita sehingga kalau kita ada sampai sore hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Dan dengan apa kita mau balas segala kebaikan Tuhan? Selain kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kita ini menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih banyak. Kami mengucap syukur Tuhan di sore hari ini. Betapa kami menikmati anugerah Tuhan. Betapa kami menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu dan kesempatan yang begitu berharga di sore hari ini kami mau pakai dengan sebaik mungkin Tuhan. Kami datang di sore hari ini dengan satu kerinduan hati kami. Kami datang untuk menikmati Engkau, menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami di setiap pribadi Tuhan. Biar lewat pujian dan penyembahan kami di sore hari ini kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan damai sejahtera, kami dapatkan kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kami. Jika ada kuasa yang di luar daripada Tuhan yang berusaha untuk mengganggu fokus kami ketika kami datang kepadamu, kami tolak, kami bersatu hati, kami tangking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar otoritas kuasa Allah saja yang memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga ibadah kami di sore hari ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan harapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami siap memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang terlalu baik di setiap kehidupan kami. Dan sore hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau arahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau angkat hati kami lebih dalam. Kami mau bersyukur. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rohku yang hidup penuhiku, mengalir dalam, katakan jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanlah damaiku, Engkaulah damai. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertai aku. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup
berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu membuka hati, membuka hati untuk jamaah-Mu. Mari hati kita lebih dalam. Haleluya. Engkau ambil alih seluruh hidupku, ya, biarkanmu. Mari cuma saja katakan membuka hati. Mari nyanyikan pujian. Katakan Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Haleluya. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Amin, 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 amin. Haleluya. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, biarkanmu, biarkanmu, biarkanmu lebih katakan biarkanmu, biarkanmu menyembah. Haleluya, haleluya. Kami buka hati kami, kami buka hati kami menyembah. Haleluya.
Kepadamu segala kemuliaan, hormat, syukur Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami siap memuji, meninggikan, memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, apa kabar sore hari ini? Luar biasa. Coba berikan salam di kanan kiri. Buka belakang bawah kita, Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Haleluya. Dia yang memberikan sukacita, Dia yang memberikan kemenangan. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Mari kita bersatu tangan. Kita bersukacita. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum yang umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum yang umat yang berdoa, memuji dan menyembah, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Amin. Yang kedua tangan bukan tangan. Ku kegirangan dan sukacita melimpah, minum yang baru dicurahkan. Haleluya. Lebih angkat dua tangan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Berikan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Ingat yang baru dicurahkan. Haleluya, Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan, haleluya. Haleluya, Tuhan, sorak, haleluya. Haleluya. Saudara percaya Dia yang memberikan sukacita, amin. Dia yang memberikan kegirangan, amin. Sebab aku kemuliaan dicurahkan bagi kita sore hari ini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Amin. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang, amin.
Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja. Api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus, api Kristus, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus, amin, api Kristus sudah menyala. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita percaya api kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita sore hari ini. Kita percaya api Kristus menyala di setiap pribadi kita yang benar-benar haus, yang benar-benar rindu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Sore hari ini kita mau angkat hati kita lebih dalam. Katakan Tuhan, kami membuka hati kami lebih dalam. Kami rindu menikmati Yesus di dalam hidup kami. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan sore hari ini. Sehingga apapun keadaan kami sore hari ini, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak mengangkat hati kami, untuk kami mengucap syukur. Mengucap syukur, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Diberi damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang
yang mempesona. Mari saudara, kita semua bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang dan seseorang bayangkan kedua tanganmu nyatakan haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan haleluya, harapan tidak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Tanpa musik, angkat kedua tanganmu, katakan haleluya Yesus. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Jangan pernah meninggalkan Yesus, sebab harapan kita tidak akan hilang di dalam Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesusku, ku cinta lagi. Sekali Yesus, sekali. Ini yang menjadi pengakuan iman. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena anugerah-Mu. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau, Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta lagi katakan Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan sana-sana untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kami tidak pernah meninggalkan Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah harapan yang pasti di dalam hidup kami. Kami tetap menikmati Engkau sore hari ini lewat kebenaran firman. Kami butuh kebenaran-Mu. Kami butuh kekuatan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan. Kuasa otoritas Allah menjadi bagian hamba-Mu. Hikmat-Mu, rahasia kebenaran firman-Mu dibukakan bagi kami Tuhan. Ungkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Dan kami percaya sore hari ini lewat pujian penyembahan kami, kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas karena kami tahu hanya kuasa Allah yang ada di tempat ini. Engkaulah jawaban yang pasti di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami siap meletakkan korban persembahan yang pertama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Bilang pengingat kita Tuhan. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau. Bila ku ingat, bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur
Sungguh, sungguh tidak mampu, tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mampu, tidak mau lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur. Sungguh tidak mau, sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Ku tidak mau mundur lagi. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih atas setiap korban persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya pelayanan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Doni saya. Haleluya. Semua bilang haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore semua, shalom. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua. Terakhir saya pelayanan di sini, Bapak Gembala tidak ada di tempat, ya, di Temanggung kalau nggak salah waktu itu, ya. Dan kemarin ketemu di Bali, saya sebenarnya dijadwalkan minggu depan. Saya bilang silakan 12 kalau minggu depan, saya nggak ada, boleh nggak dimaju minggu ini? Lama itu negosiasi. Ya minggu depan dia paksa, minggu depan minggu ini. Saya baru tahu kenapa agak lama alot waktu itu. Tadi Pak Gembala bilang bahwa hari ini itu digabung semuanya, pagi sama sore. Mungkin itu jadi alasan. Mungkin kita yang mau khotbah atau gimana, ya. Tapi semua karena anugerah Tuhan, amin. Saya pikir semua saudara masih ingat saya, Doni Saerang. Saya melayani di Sumatera Komunikasi dan menjadi teman dari Bapak Gembala dari mulai kami merintis pelayanan. Bukan cuma merintis, mulai kami merintis pendidikan Alkitab kami sama-sama sampai hari ini. Oke, saya ingin bicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Semua bilang, identitas kita di dalam Kristus. 2, 3. Identitas kita di dalam Kristus. Tahu nggak saudara bahwa setiap kita itu memiliki identitas? Ya, kalau saudara sebagai warga negara Indonesia yang baik, yang taat terhadap hukum dan undang-undang yang ada di Indonesia, maka setiap pribadi kita yang sudah cukup umurnya itu memiliki kartu identitas yang namanya KTP, kartu tanda penduduk. Nah, kartu tanda penduduk ini adalah sebuah kartu identitas untuk menunjuk siapa kita sesungguhnya. Jadi kalau di kartu itu tertulis Doni Saerang, itu pasti dia bukan orang Batak. Ya, dari namanya sudah sangat dikenal pasti orang Manado. Kalau kemudian dengar Yance Manorek, itu bukan orang Sunda. Dari namanya orang tahu, yang mengerti ya Manorek itu dari Manado. Tapi kalau kemudian ada namanya Parjo, ya, apalagi, ya, yang nama Jawa lainnya, itu pasti orang Jawa, bukan orang Manado. Ada orang Jawa pergi ke Manado, ya, karena takut dengan orang Manado yang sementara adakan sweeping KTP, orang-orang di luar Manado itu akan ditangkap, dipukul. Maka ditanya, kamu orang mana? Dia bilang, saya orang Manado. Ya, udah ketahuan dari logatnya, ketahuan ini bukan orang Manado. Maksudnya begini, di setiap kita ada sebuah label yang tidak terlihat tentang siapa kita dengan identitas yang melekat kepada kita. Nah, buruknya identitas kita, maksudnya buruknya pemahaman tentang identitas kita, itu akan mengganggu stabilitas kita dalam melakukan usaha, pekerjaan, dan pencapaian-pencapaian. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kartu identitas rusak, hilang, bermasalah,
maka ada pencapaian-pencapaian yang tidak bisa maksimal. Saudara ke bank bermasalah, saudara melakukan pendaftaran A, B, dan C itu bisa bermasalah, dan semua hal yang berhubungan dengan kartu identitas untuk kita pakai itu akan menjadi masalah dalam diri kita. Tapi selama itu baik, maka identitas kita di dalam walaupun pribadi kita dan juga melekat di kartu identitas kita itu ya tersinkronisasi dengan baik, maka itu akan terlihat baik. Bapak Ibu Saudara, identitas kita di dalam Tuhan itu harus benar. Ketika kita tidak memahami identitas kita yang benar, maka sulit sekali kita mengalami pencapaian-pencapaian. Mengalami pencapaian-pencapaian, baik pencapaian-pencapaian dalam arti rohani, dalam hal-hal rohani, maupun pencapaian-pencapaian di dunia sekuler dan di dunia kita yang real, yang nyata. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara untuk memahami hal ini, supaya kita tahu bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, kita sebenarnya memiliki identitas baru di dalam Kristus. Mari buka kitab kita bersama-sama. Kita mulai membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17. Kita baca dalam hitungan ketiga. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan kalimat ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, ini menjadi kata kunci terhadap identitas yang baru itu. Yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Katakan yes. Ya, katakan amin. Yang ada di dalam Kristus itu memiliki ciptaan yang baru. Kenapa, saudara? Karena hidup lama kita sesungguhnya telah dirusak oleh dosa. Dalam kitab Roma pasalnya yang ketiga ayat 23, coba bisa ditampilkan. Kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benih Adam yang melekat kepada kita secara natural itu sebenarnya telah menyeret kita, menggiring kita kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan dosa. Ada melekatnya dosa bawaan Adam dalam diri kita. Kemudian itu akan termultiplikasi dalam hidup kita ketika kita tidak bisa menjaga hidup dengan benar, tidak ada di dalam Tuhan. Maka benih Adam itu akan terus bertumbuh, berbuah, dan buahnya pasti kejahatan. Ya, tapi perhatikan baik, ketika kita berpindah pemahaman ini, yang tadinya ada di luar Kristus, yang tadinya tetap dalam benih Adam, yang tadinya dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan dosa, tapi pengenalan kita akan Tuhan, pengenalan kita akan Kristus, membawa kita mempunyai sebuah identitas yang baru. Apa itu? Kita adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Nah, ini yang saya ingin kita pahami bersama. Karena yang lama itu sulit sekali hilang. Yang lama itu sulit sekali ditinggalkan. Yang lama kalau terlanjur melekat dalam diri kita, terlalu enak kita nikmati, sulit sekali untuk kita tanggalkan. Sebelum saya memberikan pembahasan yang lebih lagi dalam hal ini, saya ingin membawa saudara kepada apa yang terjadi kepada tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan mau pakai mereka, tapi mereka masih bertahan dengan identitas mereka yang lama. Tuhan mau bawa mereka kepada sebuah level pencapaian yang maksimal, menjadi pemimpin yang hebat, tapi tetap kekeh dengan sebuah kehidupan, dengan jati diri, dengan kehidupan yang lama yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Ada cerita, Bapak Ibu Saudara, dalam Keluaran pasalnya yang Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 dan 8 bisa tampilkan. Itu sebuah cerita tentang Tuhan datang kepada Musa di semak belukar yang bernyala tapi tidak terbakar.
Ya, Tuhan memperhatikan, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lanjut 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. 10. Jadi sekarang perhatikan baik, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. 11. Ayo baca sama-sama 2-3. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, Tuhan bicara pada Musa. Tuhan akan bawa Musa kepada sebuah pencapaian yang dia nggak pernah pikir sebelumnya. Dia nggak pernah tahu bahwa sebenarnya dia telah dipersiapkan oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Tuhan memelihara dia di Sungai Nil, ya. Tuhan kemudian membawa dia tanpa dia sadar, mempertemukan dengan putri Firaun, dididik di istana Firaun, diproses di padang gurun. Tapi saat dia mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan bilang, kamu harus pergi, bawa umat Tuhan, bawa orang Israel, pimpin mereka pergi ke tanah perjanjian yang aku siapkan bagimu. Perhatikan, Musa itu masih tenggelam dengan identitasnya yang lama. Ah Tuhan, siapa aku ini? Ya, bagaimana aku bisa bawa orang Israel? Bagaimana aku bisa kemudian membuat mereka percaya siapa aku ini? Coba lihat, Tuhan harus berurusan dengan pribadi Musa sebelum ada sebuah kegerakan besar terjadi bagi orang Israel. Tuhan harus mengurus identitas Musa dulu, mengingatkan Musa bahwa Tuhan mempersiapkan dia untuk sebuah kepemimpinan yang hebat, tapi Tuhan harus memperbaiki identitas dirinya dulu. Kalau sudah loncat, ya, kita loncat di pasalnya yang berikut, pasalnya yang keempat ayat pertama, coba perhatikan. Sahut Musa, ini yang berikut lagi. Setelah terjadi dialog, Musa bilang begini, bagaimana jika mereka tidak percaya padaku? Ya, dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Ayat 10. Ya, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Perhatikan, ayat 10 ini muncul setelah Tuhan memberikan kepada Musa sebuah mujizat. Tongkat berubah menjadi ular. Ketika dipegang, ular itu kembali menjadi tongkat. Artinya, Tuhan mau bicara, ada kuasa besar yang menyertaimu. Ada kuasa besar di balik ketidakmampuanmu. Ada kuasa besar yang akan mengubah identitas lamamu menjadi sebuah identitas yang baru. Tapi perhatikan, Musa masih kekeh tuh. Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu ini tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Terus ayatnya yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? 12. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Perhatikan 13 ini. Ya, tetapi Musa berkata, Tuhan. Tuh, masih neko lagi dia. Gak percaya diri. Ya, terlalu kuat melekat identitas yang lamanya. Padahal Musa itu, saya mengajar cukup lama kitab Keluaran. Saya mengekspor kitab Keluaran sampai buku-buku yang berhubungan dengan perjalanan orang Israel. Musa ada di Mesir yang tidak tercatat dalam Alkitab, dalam sejarah. Saya mendapati umur 17 tahun Musa pernah memimpin 600 tentara Mesir
mengalahkan hampir 20.000 tentara Ethiopia. Ya, di umur 17 tahun. Artinya, secara umum ya, Musa ini seorang yang hebat. Musa ini orang yang luar biasa, yang cakap, yang mendapat pendidikan istana Firaun, yang nomor wahid, ya nomor 1. Tapi untuk kali ini, Musa tidak berkutik di hadapan Tuhan. Dia tetap mau dengan yang lama, nggak mau membuka cakrawala berpikir, membuka hatinya terhadap sebuah tugas mulia dari Tuhan. Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Perhatikan ayat 14. Maka apa saudara? Bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan dia berfirman, bukankah di situ ada Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Ini ada sebuah fenomena yang menarik dari pandangan saya. Tugas ini adalah tugas Musa. Ya, tapi karena Musa terlalu lama tidak mau membuka hati, nggak siap dengan sebuah perubahan yang besar dari Tuhan, terlalu lama dengan semua memori-memori, kenangan lama, terlalu lama dengan kehidupan yang lama, identitas yang lama, maka akhirnya Tuhan kembali panggil Harun, ya, kakak Musa. Tadinya Harun tidak dalam planning Tuhan, Musa itu planning Tuhan. Tapi kemudian karena Musa terlalu berbelat-belit, Tuhan murka, dan akhirnya Tuhan menyertakan Harun dalam kepemimpinan bangsa Israel pada waktu itu. Ayatnya yang ke-15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik di awal ini bahwa ketika kita tidak mau, tidak bersedia untuk sebuah perubahan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, ada capaian-capaian yang seharusnya kita bisa capai, kita mentok dan gak bisa buat apa. Jangan sampai selama ini kita gak bisa berakselerasi dengan baik di dunia bisnis kita, di keluarga kita, dalam pelayanan kita, karena kita terjebak dalam sebuah identitas yang lama, yang gak mau dibaharui oleh Tuhan. Nah, sementara kita akan belajar tentang itu, ya. Tapi saya mau pastikan pada hari ini bahwa hanya orang-orang yang mau dengan sebuah perubahan yang dikerjakan langsung oleh Tuhan, maka dia akan masuk pada pencapaian-pencapaian yang besar. Sebab apa, saudara? Karena identitas lama itu bisa menghalangi berkat Tuhan. Bilang amin. Coba colek kiri kanan, identitas lama kita bisa halangin berkat Tuhan. Ada cerita dalam Bilangan pasalnya yang ke-13. Maaf saya bicara agak cepat karena saya mau press materi ini dengan waktu yang disiapkan bagi saya, ya. Bilangan pasalnya yang ke-13. Ada cerita tentang para pengintai. Bapak Ibu semua tahu kan? Ketika 12 orang pengintai itu diminta Musa untuk pergi mengintai tanah perjanjian, pulang membawa 2 kabar yang berbeda. Ada sama, tapi endingnya berbeda. Yang sama adalah di sana bangsanya besar-besar, betul. Yosua dan Kaleb juga bilang besar-besar mereka di sana. Di sana hebat, di sana punya madu, di sana punya susu, di sana punya anggur-anggur yang besar-besar, pokoknya subur. Mereka juga yang 2 ini bilang subur di sana. Tapi yang berbeda adalah apa? Yang 10 itu gak mau melihat sebuah hal ajaib yang Tuhan siapkan, masih tetap kepada hal yang lama. Tapi Musa, kita gak bisa lawan mereka. Gak mungkin kita menang Musa. Mereka besar-besar, kita cuma seperti belalang. Gak pernah mungkin belalang mampu mengalahkan raksasa. Kalau saudara ingin mengalahkan raksasa, saudara nggak bisa punya mental belalang. Saudara harus minimal punya mental raksasa untuk mengalahkan belalang. Bukan soal fisik, bukan soal besar, tapi soal mental ini di sini. Yang kemudian kita kenal dalam Kristus itu dinamakan iman. Soal iman kita yang besar. Ya, 2 orang ini bilang begini, memang mereka besar.
mereka memang keturunan raksasa, tapi kita pasti mengalahkan mereka. Bukan karena dua mereka hebat, bukan. Karena apa mereka bilang? Karena Tuhan yang menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan harus menghabiskan semua generasi Mesir. Lenyap dulu. Baru generasi padang gurun yang punya mental yang baru, yang siap masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan ayat awal tadi kita, bahwa Tuhan itu sebenarnya telah memberikan kepada kita sebuah ciptaan yang baru, identitas yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, bagaimana terjadi transformasi identitas tersebut? Apa yang membuat kita bisa mengalami transformasi identitas? Kristus mati di kayu salib, itu kunci transformasi identitas. Ya, ketika benih Adam itu ditaklukkan oleh Kristus di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita, semua pelanggaran kita ditebus oleh Tuhan di kayu salib. Kita yang percaya kepada Kristus, dalam catatan kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia memiliki ciptaan yang baru. Amin. Haleluya. Persoalannya adalah begini, terlalu banyak warga gereja yang hidup bergereja secara seremonial, belum mengalami transformasi identitas. Ya, bergereja, ikut menyembah, ikut memuji Tuhan, tapi tidak pernah mengalami apa-apa dalam kaitan rohani mereka. Yang terimpartasi dalam kehidupan jasmani nggak terjadi apa-apa, hanya seremonial saja. Hari ini dengar baik, Kristus yang mati untuk kita melakukan sebuah transformasi ilahi dalam diri kita masing-masing. Tidak ada yang bisa tahan itu. Iblis gak bisa tahan ketika orang itu kemudian diampuni oleh Tuhan. Gak bisa. Iblis gak bisa bekukan diri kita ketika Tuhan datang menyapa kita, mengangkat kita, membawa kita menjadi anaknya. Gak bisa. Tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau saudara membuka hati untuk hal itu, dia bekerja untuk hidupmu pada malam hari ini. Dia akan mengubah saudara. Yang lama sudah berlalu, identitasmu yang lama sudah berlalu. Sekarang saudara mengenakan identitas yang baru di dalam Kristus. Dan beberapa poin soal identitas yang baru, hari ini saya kasih 2 poin. Yang pertama, kita itu punya gambar yang sama dengan Tuhan. Bilang, gambar serupa dengan Allah. Gambar serupa dengan Allah. Tahu nggak? Awalnya manusia itu punya gambar serupa dengan Tuhan. Ketika dosa datang, itu menghancurkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia. Gambar dan rupa Tuhan bukan punya face yang sama dengan Tuhan secara alami begini. Nanti repot saudara bisa mengenal Tuhan bagaimana, ya? Entah Tuhan itu seperti Pak Yance yang bodinya proporsional, atau seperti saya yang saya tadi agak sedikit, lagi nyanyi girang-girang ditarik sama Pak Yance, ya. Jangan, hati-hati bisa menghalangi apa namanya, ini kamera. Baru saya sadar, iya ya, badan saya lebar. Kalau ini yang kita pahami gambar, aduh susah Pak Bu, kita nggak bisa memahami. Udah Tuhan tuh mukanya seperti siapa ya. Bukan itu. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada sebuah tubuh fisik jasmani yang dalam pemandangan kita. Apa itu? Metah itu di dalamnya. Moralitas itu yang harus sama seperti itu. Amin. Haleluya. Ini yang kemudian dibawa Tuhan untuk disempurnakan, dikembalikan. Yang tadinya moralitasnya bobrok, itu disamakan kembali. Makanya kita bilang kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Apa serupanya? Soal moralitas kita, cara kita mengasihi, ya, cara kita menangani sesuatu, cara kita untuk mengatasi persoalan-persoalan, ketenangan kita, damai kita, ya, sejahtera kita. Itu betul-betul datang dari Kristus yang ada dalam diri kita. Itu mentransformasi diri kita.
Kalau saudara ada di dalam Kristus, tapi setiap hari marah melulu, itu artinya saudara belum mengalami transformasi ilahi dalam hidup saudara. Saudara, ya Pak, saya kan udah Kristen lama Pak, Bapak belum lahir aja saya udah Kristen. Iya, tapi kalau tiap hari, ya kerjaannya marah mulu, ya, saya khawatir saudara belum pernah mengalami apa yang namanya ciptaan baru. Karena ciptaan baru itu adalah sebuah proses ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara untuk mengubah semua sikap hidup kita sama seperti sikap hidup Kristus. Ketika ada orang marah, kita masih balik marah. Ketika ada orang benci, kita makin menjadi bencinya. Ketika ada orang memberikan kesempatan untuk kita untuk bekerja sama, malah kita membodohi dia, ya, mencurangi dia. Itu artinya ada sesuatu yang harus diubahkan dalam diri kita. Kita ini ciptaan dari Tuhan yang punya gambar dan rupa sama seperti Tuhan. Kalau dulu, sebelum saudara percaya Tuhan, hidup saudara penuh dengan persoalan dan masalah yang saudara kerjakan sendiri hanya karena moralitas kita bobrok, hari ini Tuhan akan memperbaiki itu semua asal kita mau membuka hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu tiap hari di rumah, ya, betul, bicara, ngomong terus, nggak berhenti, ya, dikit-dikit marahin suami, marahin anak. Saya curiga saudara belum diubahkan oleh Tuhan. Ada sebuah cerita, ada ibu-ibu yang tiap hari di rumah, belum selesai, yang satu suami pulang kantor, tiba-tiba suaminya udah puyeng nih dia saudara, ya. Gimana mau mengatasi ibu ini seperti ini? Diajaklah ibu ini jalan-jalan. Waktu jalan-jalan, ya, di belakang rumah, tiba-tiba di belakang rumah tetangga mereka ada sebuah sumur. Ini cerita, ya, ada sebuah sumur. Didorong ulang tanpa, dia seolah-olah nggak sengaja dorong istrinya jatuh ke dalam sumur. Dia bilang bebas saya ini, ya, nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Pas dia baru mau balik belakang, 15 menit kemudian dia mau jalan. Tiba-tiba dari dalam sumur keluar seorang jin besar. Wih, ketakutan dia. Waktu dia takut lihat jin, tiba-tiba jin itu marah. Siapa? Saya ini sudah 70 tahun di sumur ini. Tapi tiba-tiba tadi 15 menit yang lalu ada ibu-ibu yang masuk ke dalam sumur. Ngoceh terus dari tadi. Saya nggak betah lagi di sumur. Saya keluar. Jin aja nggak betah, apalagi suami. Ya. Bertobat. Coba saudara lihat istri saudara, ya, murah tangga ya. Saya kenal murah tangga. Enggak. Sekarang udah banyak perubahan. Kalau dulu mungkin ada dikit-dikit lah. Aduh berat. Saya selalu ingatin istri saya, Rin, karena menurut hasil penelitian, wanita itu harus menyelesaikan 20.000 sampai 25.000 kata per hari. Jadi kalau tiba-tiba dia ngoceh terus, itu artinya dia masih mau menyelesaikan 20.000 kata atau masih ada 5.000 kata. Maka istri saya mengakalinya dengan duduk berdoa. Dia nyembah terus. Sesiang dia habis masak, itu dia berdoa, menyembah. Waktu saya lihat dia bukan hanya sekedar menyembah, tapi mau menyelesaikan berapa ribu kata itu. Mungkin itu jadi tips buat ibu-ibu. Amin. Ya, Tuhan mau ubahkan kita dengan sebuah ciptaan yang baru. Identitas yang baru di dalam Tuhan. Saudara akan dikenal bukan karena saudaranya, tapi Kristus yang ada dalam diri saudara. Orang gak kenal lagi. Mau ketemu Pak Joko, yang Pak Joko yang pemarah itu. Pak Joko ada sini, tapi gak pemarah. Siapa Pak Joko? Enggak kan? Nah, udah diubahkan oleh Tuhan. Kalau masih pemarah, berarti tepat sasaran ini Tuhan. Mau ketemu Ibu Ina. Ibu Ina mana, Bu? Ibu Ina yang suka ngomongin orang. Coba lihat. Mau mengenal kita, orang mau kenal kita, memvalidasi siapa kita, bukan karena kebaikan kita, tapi hal buruk dalam diri kita. Ini hari kita akan diubahkan kembali kepada bentuk awal yang Tuhan inginkan. Ciptaan baru dalam Kristus. Mereka tepuk tangan bagi Tuhan. Bahwa penting sekali kita memahami ini, ya. Ketika kita kenal identitas baru kita dalam Kristus, saudara harus tahu
ada identitas yang mulia yang sering kali kita ngomong, tapi nggak pernah menikmati apa yang kita omong ini. Apa itu? Kita ini anak-anak Tuhan. Bilang semua anak-anak Tuhan. Kita ini menjadi anak Allah, anak dari Bapa. Tapi untuk sampai pada anak Bapa, tidak seperti semudah membalikan telapak tangan. Ya, pertobatan yang kita kerjakan tidak pernah bisa membawa kita sampai membuat kita menjadi anak Bapa. Kita butuh anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kita butuh mercy. Kita butuh grace dari Tuhan. Ya, kita butuh anugerah dari Tuhan. Saya dibukakan oleh Tuhan terhadap sebuah kebenaran firman Tuhan yang dulu saya pernah khotbahkan saudara dalam hal pertobatan. Kalau saudara pernah ingat cerita tentang Tuhan memberikan sebuah cerita tentang ada anak bungsu dan anak sulung, dan anak bungsu meminta semua hartanya dan pergi. Kalau saudara ingat cerita itu, ya, sampai suatu ketika tiba-tiba semua hartanya habis, dia ada di kandang babi dan mau makan babi. Itu artinya udah terpojok sekali. Dia udah jatuh kepada sebuah persoalan, sebuah dosa yang begitu dalam. Tiba-tiba muncul kesadaran dalam dirinya. Aku mau kembali ke rumah Bapa. Betul kan ceritanya? Ya. Aku nggak perlu lagi disebut anak Bapa. Nggak apa-apa, aku jadi upahan Bapa. Dia pulang. Dia kembali. Ini tanda pertobatan. Selalu ini dihubungkan dengan pertobatan. Ya. Sudah tahu? Waktu dia pulang, dia kembali betul. Dia mau kembali ke rumah Bapa. Tapi dia tidak pernah berpikir untuk bisa jadi anak Bapa. Kemampuannya cuma sampai pada bisa jadi budak di rumah. Itulah kemampuan pertobatan kita. Kita cuma bisa sampai jadi budak. Kita nggak bisa naik ke level menjadi anak. Apapun segala upaya yang kita buat dalam hal pertobatan itu cuma sampai segitu. Bagaimana level kita terupgrade menjadi anak? Itu harus ada campur tangan Bapa di dalam. Waduh, saya lihat kebenaran ini, oh betul. Upaya kita, makanya kita diselamatkan bukan karena upaya kita, murni kasih karunia Tuhan. Bukan karena saudara hebat. Puji Tuhan kalau jemaat sini suka memberi. Saya senang datang khotbah di sini, saudara. Bukan cuma gembala, tapi jemaat suka memberi. Ya, ibadah satu kali aja beda. Pak Gembala memberi nafsu, apalagi kalau double begitu, waduh, luar biasa. Ya, tapi begini, kita dibawa Tuhan sampai ke puncak yang baik sekali yang Tuhan mau. Bukan karena kita suka memberi, puji Tuhan kalau saudara suka memberi. Waktu anak itu sampai, maunya cuma mau jadi budak, tiba-tiba Bapak bilang, ambilkan kasut yang terbaik. Kenapa anak itu nggak pakai kasut? Bukan karena nggak ada kasut, tapi karena motivasinya mau jadi budak. Budak tidak layak pakai kasut di rumah Bapak. Tidak layak pakai cok, apalagi sepatu. Bapak Gembala ini, ya, bagus. Nah, beda kaki kita beda sayang. Enggak. Saya lihat tadi pemain musik dulu, sepatunya bagus-bagus. Tapi budak nggak bisa pakai alas kaki. Dia memang datang sebagai budak. Dia nggak layak pakai alas kaki, tapi Bapak bilang pakaikan dia kasut. Haleluya. Amin. Bilang amin. Kita nggak layak, saudara. Ya, segala upaya kita cuma bisa jadi budak. Tiba-tiba, bukan hanya sampai di situ. Bapak bilang, ambilkan dia jubah yang terbaik. Pada zaman dahulu, pada waktu itu, jubah itu tidak sembarangan orang pakai. Itu cuma para bangsawan. Itu cuma untuk orang-orang terhormat. Itu cuma untuk orang-orang yang terpandang, para imam dan yang lain sebagainya. Budak, aduh, jangankan pakai, pegang saja gak layak jubah itu. Tapi kemudian, anak yang tadinya berharap jadi budak, itu dipakaikan jubah. Itu bicara Tuhan kembalikan kehormatan kepada dia. Tapi yang menarik terakhir, Bapak itu bilang, ambilkan cincin, pakaikan ke jarinya. Sudah tahu apa fungsi cincin itu? Bukan hanya sekedar batu akik begitu, bukan sekedar gaya-gayaan,
itu simbol otoritas. Bapa kembalikan otoritas dalam diri. Sudah kau perhatikan semua cerita Alkitab berhubungan dengan cincin, itu berhubungan dengan otoritas. Ya, Bapa kembalikan otoritas dalam dirinya. Yang tadinya cuma layak jadi hamba, layak jadi budak, tapi karena dia kembali ke rumah Bapa, dia diubahkan, diberikan ciptaan yang baru dalam diri. Kembali menjadi anak. Tahukah saudara, yang di bawah dan yang di atas sekarang, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Gak usah punya mental budak lagi di gereja. Kita punya mental anak yang bisa memanggil dia Abah ya Bapa. Kita harus yakin aku telah diubahkan oleh Tuhan. Syarat utama untuk bisa menjadi anak, pertama harus bertobat. Karena itu langkah untuk bisa di-upgrade. Kalau anak itu tetap ada di kandang babi, tetap jadi anak di kandang babi dia. Tapi ketika dia datang, berubah, kembali kepada Bapa, Bapa upgrade posisinya dari budak dan kembali menjadi anak. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau upgrade hidup kita hari ini. Tidak peduli apa yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Bapak-bapak, tidak peduli dosa-dosa apa yang pernah kita buat yang tidak diketahui oleh istri. Istri-istri, tidak peduli pelanggaran apa yang kau buat tidak diketahui oleh anak dan suami. Anak-anak, tidak peduli pelanggaran apa yang kau pernah buat yang tidak pernah diketahui oleh orang tua. Hari ini ketika kau kembali pada Tuhan, engkau akan diberikan sebuah identitas yang baru. Ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam diri. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak semua orang sampai pada level ini mengalami ciptaan baru. Hanya mereka yang ada di dalam Kristus. Amin. Pastikan hari ini saudara ada di dalam Kristus. Pastikan keluargamu ada dalam Kristus. Pastikan usahamu ada dalam Kristus. Dengan baik, akhir khotbah saya tadi, Bapak mengupgrade posisi anak tadi. Yang tadinya hanya pulang sebagai budak, tapi di-upgrade kembali menjadi anak. Dosa telah mendowngrade kita, membuat kita menjadi hamba, membuat kita menjadi hamba dosa, membuat kita melakukan hal yang tidak benar. Kita mungkin punya keinginan untuk bertobat, kita mungkin ingin balik pada Tuhan, tapi itu akan sulit membawa kita ke posisi yang baik.
Dengar, ada kasih karunia Tuhan yang besar. Ada cinta Tuhan yang ajaib, yang dia rela mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk apa? Untuk mengupgrade kita kembali ke posisi yang dia inginkan dalam hidup. Ada banyak kali memang doa sulit dijawab. Ada banyak kali memang doa yang sampai hari ini belum terjawab. Tapi percaya, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik pada kita. Angkat tangan kananmu, katakan bersama-sama, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat dia jadikan semua. Yesus di waktu yang tepat, Tuhan melihat dia jadikan semua. Tuhan melihat dia jadikan semua. Tuhan melihat dia jadikan semua. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Doa dalam nama Yesus, Tuhan kembali mengangkat, mempromosikan umat Tuhan di sini. Mereka semua ada di dalam Kristus. Mereka semua adalah ciptaan baru. Mereka layak di-upgrade kembali oleh Tuhan. Mereka layak dipromosikan kembali oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang punya persoalan Tuhan yang datang sendiri menyelesaikan semuanya. Yang hari ini ada jalan tertutup, Tuhan yang mendobrak sebagai penerobos yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, pelayanan di tempat ini lebih maksimal. Memberkati kedua hamba-Mu dengan pengurapan yang dahsyat, dengan wibawa ilahi dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengambil sebuah komitmen baru, meninggalkan hidup kami yang lama. Kami mau masuk dalam sebuah kehidupan yang baru bersama dengan-Mu. Ubahkan kami Tuhan, ubahkan emosi kami, ubahkan cara berpikir kami, ubahkan tingkah laku kami Tuhan. Hati kami mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga kami mengalami apa yang namanya ciptaan baru di dalam Tuhan. Ini doa syukur kami hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Alaskan doa dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya katakan amin. Puji Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua dengan kasih Kristus. Nanti Ibu Helen akan berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak, terima kasih kami mengucap syukur senantiasa kepadamu Bapak, sebab Engkau begitu baik Tuhan. Engkau menjadikan kami semua menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Bapak terkasih, terima kasih. Engkau mengupgrade ID kami Bapak. Betapa luar biasanya kasih-Mu, betapa luar biasanya cinta-Mu Bapak. Kami tidak bisa Tuhan membalasnya. Tuhan terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus lebih luar biasa lagi, yang sudah menyampaikan Tuhan Yesus firman ke tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai Tuhan Yesus hamba-Mu itu lebih luar biasa lagi Bapa. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau mengurapi Tuhan Yesus dengan urapan baru. Engkau memberkatinya Bapa. Engkau memberikan hikmat marifat senantiasa, membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan rahasia
Bapak, sebentar lagi kami Tuhan akan memberikan persembahan yang kedua. Jamah Bapak setiap hati Tuhan Yesus, jamah setiap tangan yang sudah memberikan berlimpah-limpah, dan juga orang yang belum bisa memberikan Tuhan, Engkau berkati lebih lagi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Persembahan kedua dijalankan, kita mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau ubah semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Lagu-lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita kau hadir di sini. Aku menari memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita kau hadir di sini. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan